Nada memakai kacamata hitamnya. Ada alien di depan mereka. Melepas kacamatanya, orang tersebut kembali normal. Nada tertegun. Dia memakai kembali kacamatanya, menemukan dunia menjadi hitam dan putih. Baliho semua tertulis OBEY. Di jalan semuanya beli, konsumsi. Ia meletakkan kacamatanya. Dunia kembali normal. Apa yang sedang terjadi? Nada pergi ke toko buku. Seluruh buku ditulis dalam 2 kata. Tetaplah tertidur, taati. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Kenakan kacamata Anda dan lihat ke depan. Tapi kenapa sebagian orang normal? Beberapa orang bukanlah manusia. Saat ini, dia menemukan bahwa pelanggan tukang cukur itu adalah alien. Bibi kaya itu juga orang asing. Tapi pelayannya adalah orang biasa. Mengapa orang yang punya uang bukan manusia? Lalu Nada pergi ke supermarket. Tiba-tiba seorang wanita tua menikamnya. Dia juga orang asing, teriak Nada. Barang monster. Wanita tua itu membeku. Apa yang sedang terjadi? Orang ini dapat melihat identitasnya. Dia mengambil arlojinya dan mengumumkan. Semua alien bergerak menuju George. Nada melarikan diri. Tiba-tiba polisi muncul. Dia juga orang asing. Untung Nada punya ilmu bela diri. Pukul polisi dengan tinju. Saat Nada mengambil senjatanya, seseorang bangkit dan ingin melepaskan tembakan. Tidak terduga. Lalu dia mengeluarkan pistol dari mobil. Untuk melarikan diri, dia menyusup ke bank. Ya ampun, ini semua aliennya. Nada melepaskan tembakan. Hari ini, dia harus menghadapinya. Nada mengurus semuanya. Saat ini, seorang pria sedang mengirimkan pesan. Nada mengambil pistolnya dan bersiap menembak. Tidak heran dia. Nada menemukan bahwa seluruh kota itu asing. Saat dia hendak menembakkan anak panah itu tiba-tiba menghilang. Nada kehabisan. Sekarang dia adalah penjahat yang dicari. Dia harus melarikan diri. Di tengah jalan, dia mengancam seorang sandera. Namanya Holly. Saat ini, dia masih belum mengetahuinya. Nada bersembunyi di rumahnya. Setelah istirahat, Nada memberitahu Holly bahwa dia sangat tidak beruntung hari ini. Anda berbicara tentang alien. Tapi Holly tenang. Nada ingin dia percaya. Jadi menyuruhnya memakai kacamata hitam. Mari kita lihat dunia liar ini. Holly tidak menerima permintaan George. Dia tunduk padanya. Namun sebenarnya dia bukanlah orang yang sederhana. Holly berdiri di dekat jendela sambil minum. Dia bilang dia bekerja di sebuah stasiun televisi. Setelah mendengar berita ini, Nada segera datang ke sisinya. Aku ingin memberitahu Holly, sistem kendali alien ada di stasiun TV. Holly tercengang. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Satu pukulan dan kemudian mengirimnya terbang dari balkon. Untungnya Nada punya jaringan yang bagus. Jatuh ke tempat setinggi itu tidak akan mati. Namun pinggang Nada terluka. Jalan terus berkelok-kelok. Kacamata hitam juga rusak. Kemudian Nada pergi ke lokasi pembangunan. Dengan bantuan Frank, dia bertanya mengapa Nada berubah menjadi penjahat. Nada kemudian memberitahunya, karena sebelumnya perekonomian nasional sangat buruk. Banyak orang yang menganggur. Namun Nada terpaksa keluar mencari makan. Dia memakai ranselnya dan berkeliling. Suatu hari, dia pergi ke biro jaminan sosial untuk mencari pekerjaan. Namun hasilnya Nada tidak berbuat apa-apa. Dia berjalan di jalan lagi. Saat sedang mencari makanan, dia memperhatikan seorang lelaki tua. Orang tua itu berbicara tentang kebangkitan umat manusia. Namun ada pula yang meremehkan perilaku ini. Tidak lama kemudian, polisi muncul dan membawanya pergi. Kemudian Nada pergi ke lokasi pembangunan. Kontraktor bermaksud memanfaatkan Anda. Namun pada akhirnya berkat kecerdasan, dia mendapatkan pekerjaan itu. Meskipun bekerja keras, semua orang sangat baik. Sisanya semuanya diberikan kepada Nada. Oleh karena itu, tanggal tersebut masih dianggap normal. Saat makan malam, rekan kerja bercerita tentang kehidupan mereka. Dia menikah. Tapi karena tidak ada uang, jadi sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan istri dan anakku. TV memutar film favorit orang Malang itu. Namun tiba-tiba iklan itu muncul. Seorang lelaki tua muncul di TV. Dia sedang memberikan pidato. Nada berpikir, orang tua ini masih berbicara. Bumi telah diserang oleh alien. Semuanya tolong bangun. Namun warga tidak mendengarkannya. Mereka bahkan tidak peduli. Merasa sangat kesal. Keesokan harinya, Nada melihat orang-orang di sinagoga. Karena selalu ada yang berdoa. Jadi Nada penasaran masuk. Dia melihat banyak kacamata hitam di dalamnya. Dia menemukan sel rahasia. Isinya banyak kotak. Namun Nada tidak membukanya. Dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Diam-diam menutup pintu. Saat Nada hendak pergi, jalan muncul di belakangnya. Karena dia buta, jadi kamu hanya bisa menyentuhnya. Tak hanya itu, Street juga menariknya masuk ke dalam organisasi. Tapi Nada sangat ketakutan. Dia segera meninggalkan sinagoga. Sore harinya, mobil polisi dan helikopter muncul. Orang-orang di sinagoga semuanya ditangkap. Permukiman kumuh juga terkena dampaknya.
Polisi merobohkan rumah warga miskin. Saat ini, Nada tahu. Maka sinagoga di pagi hari menjadi basis organisasi protes. Ketika polisi pergi, Nada diam-diam memasuki sinagoga. Bagian dalamnya sangat kacau, namun sel rahasianya tidak terdeteksi. Jadi dia membukanya, ambil kotak itu dan pergi. Setelah sampai di tempat yang kosong, Nada berada di pojok, bersemangat untuk membuka. Tapi yang ada hanya setumpuk kacamata hitam di sana. Nada terdiam melihat mereka, lalu membuangnya ke tempat sampah. Kemudian Nada menemukan alien. Mereka juga menemukan bahwa Nada dapat melihat mereka. Jadi polisi mulai menangkapnya. Inilah penyebab cerita ini. Meskipun Nada banyak berbicara dengan Frank, tapi dia tidak mempercayainya. Sekarang Nada menjadi buronan penjahat. Oleh karena itu, ia tidak berani berinteraksi dengan Nada. Nada tidak berdaya. Sebelum berangkat, saya pergi memeriksa tempat sampah. Lihat apakah kotak itu masih ada. Tidak mudah untuk menemukannya. Frank muncul. Nada ingin dia memakai kacamatanya dan melihat dunia. Tapi sikapnya sangat galak. Dia tidak mau. Kemudian mereka mulai berkelahi. Tidak lama kemudian, Nada menaruh kacamata pada Frank. Lalu seret dia ke jalan. Frank melihat pemandangan yang pernah dilihat Nada sebelumnya. Dia sangat terkejut. Memang ada alien di jalan. Saat ini, dia tidak berani kembali bekerja. Hanya harus mencari hotel dengan Nada untuk bersembunyi. Frank menanyakan kabar pada Nada tentang alien. Tapi Nada tidak tahu. Dia baru mengetahuinya hari ini. Frank berasumsi bahwa penemu kacamata hitam pasti sudah mengetahuinya. Bagaimana saya bisa menemukan orang ini? Saat ini, seorang lelaki tua muncul. Ia menyerahkan selembar kertas. Katakanlah ini adalah lokasi hari ini. Dan menyuruh mereka merahasiakannya. Malam akan tiba. 2 orang tepat waktu untuk bergabung. Dekat kacamata hitam mereka tahu tidak ada alien. 1 orang memberi mereka lensa kontak. Kemudian pimpin mereka untuk mendapatkan senjata. Ini juga termasuk jam tangan alien. Jika dalam bahaya, Anda bisa pergi ke tempat lain. Pada titik ini, ahli penemu kacamata hitam muncul. Menurutnya alien ingin menyerang bumi. Orang ini sangat senang melihat kalian berdua datang. Ini, alien telah mendominasi profesi tersebut. Banyak orang di bumi bergantung pada mereka. Jumlah pengunjuk rasa sangat sedikit. Situasinya sangat serius. Semua orang sangat marah. Gilbert menyuruh semua orang untuk tenang. Katakan sekarang bukanlah kesempatan terbaik. Mereka menggunakan radio untuk mengendalikan orang. Sekarang dia tidak tahu, ketapel mengontrol keberadaan penduduk bumi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Nada menoleh untuk melihat, itu Holly. Dia menggunakan kacamata hitam Nada untuk melihat dunia. Lalu minta maaf. Namun dia belum menyebutkan lokasi pastinya. Tentara muncul, pangkalan baru ditemukan. Nada dan Frank melarikan diri. Tiba-tiba jam berbunyi. Setelah memimpin, 2 orang pergi ke pangkalan bawah tanah. Mereka menemukan ini adalah tempat rahasia alien. Ada seorang pria mabuk di sana. Berpikir mereka adalah spesies yang sama. Jadi dia memimpin mereka berkeliling untuk mengamati. Di pangkalan ini, ada stasiun antar jemput ke planet ini. Dan pusat sinyal. Keduanya memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Mereka menghancurkan dominasi ini. Namun karena pergerakannya terlalu besar, maka terekspos. Mereka menjadi sasaran pengejaran. Keduanya hanya perlu naik ke atap pangkalan. Mencari senjata pemberi isyarat. Di tengah jalan, Nada melihat Holly. 2 orang membawanya ke atap. Tanpa diduga Holly hendak menyerah. Kemudian Holly membunuh Frank. Kemudian sambil memegang pistol, berdiri di belakang Nada. Namun, kali ini Nada tidak terjebak. Dia membunuh Holly terlebih dahulu. Kemudian hancurkan ketapelnya. Tapi dia dipukul lagi. Untungnya pemancarnya hancur. Sekarang semua orang bisa melihat dunia dengan jelas. Alien tidak bisa lagi menempati bumi. Pada akhirnya Nada meninggal. Tapi juga mengusir alien itu. Semangat rela berkorban dalam hal ini layak untuk kita pelajari. Faktanya, kita juga hidup di era yang didominasi oleh modal. Materi film diambil dari kenyataan. Mereka yang berada di bawah kendali. Bukankah iblis penghisap darah bumi? Mereka tenggelam dalam kekayaan. Menjadi budak mereka. Dibutakan oleh mereka. Dan itulah alien. Setan-setan itu menipu manusia. Tidak pernah puas. Di akhir film padahal semua orang sudah bangun. Namun kenyataannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan manusia untuk bangun? Filmnya berakhir. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.